adik-adik, selamat hari Minggu. Sebentar lagi kita akan beribadah bersama-sama. Jangan lupa persiapkan Alkitab dan persembahannya ya. Siapkan juga hati dan pikiran kita. Semua duduk dengan manis ya. Tidak ada yang berjalan-jalan, tidak ada yang sambil makan dan juga tiduran. Akan lebih baik jika ditemani oleh orang tua dan orang dewasa lainnya. Sehingga jika ada yang tidak dimengerti, dapat ditanyakan kepada mereka. Selamat beribadah adik-adik. Kita mau ngapain ya kak? Ada yang kenal nggak abang ganteng di sebelah kiri dan kakak cantik yang di sebelah kanan? Kita mau ibadah sekolah minggu. Wah, kita ibadah sekolah minggu hari ini ada bertiga. Ibadah sekolah minggu kita hari ini akan diiringi musik oleh Bang Zul, si Tepuh, kakak sebagai pembawa pujian. Kak Mary sendiri akan ditemani oleh Kak Ulina Beruh Tarigan. Kita mau memulai kebaktian kita ambil sikap berdoa, kita mau doa sebelum kebaktian. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini Bapak. Sebentar lagi kami akan ibadah sekolah minggu. Tuhan, kiranya Kau berkati kegiatan kami dari pertama, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, Engkau ajari kami supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang penurut, anak-anak-Mu yang baik, dan anak-anak-Mu yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita mau memulai kebaktian kita mau bernyanyi lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, kita mau nyanyikan lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Kita ambil sikap berdoa. Semua adik-adik ikutin lagu ini dengan penuh sukacita, dengan penuh penghayatan. Ambil sikap berdoa. Ku ingin dengar cerita
sebelum itu kita mau doa dulu yuk. Nah, adik-adik duduk yang rapi, duduk yang tenang, yang manis. Karena kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup mata, dan tundukkan kepala. Kita mau berdoa, ikuti kami bisa berdoa. Terima kasih Tuhan, karena hari ini Tuhan tetap memberkati kami. Sekarang kami mau mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Berkati kami supaya kami dapat mengerti firman Tuhan. Dan berkati juga Kak Melisa yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Nah, hari ini kita mau baca firman Tuhan. Adik-adik kelas batita, kelas balita, dan anak kecil sudah siap kan mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap mendengarkan firman Tuhan, duduk yang manis, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kakak-kakak dan abang-abang yang sudah bisa baca, coba diambil Alkitabnya. Kita mau buka Alkitabnya dari Markus 10 ayat 13 sampai 16. Ya, kakak ulang ya. Diambil dari Markus 10 ayat 13 sampai 16. Markus dari Perjanjian Baru. Ya, kita mau baca berganti-gantian. Kak Melisa baca yang ganjil, adik-adik baca yang genap. Nanti di ayatnya yang terakhir, ayatnya 16, kita baca bareng-bareng. Oke? Kakak-kakak, abang-abang yang sudah buka kitabnya, kita baca ya. Kak Melisa dulu, baru adik-adik. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Kita baca bareng-bareng. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Nah, begitulah firman Tuhan hari ini. Tema kita hari ini adalah Yesus memberkati. Coba adik-adik ulang, firman Tuhan hari ini apa? Yesus memberkati. Nah, ini kakak mau cerita nih tentang firman Tuhan hari ini. Tentang apa ya? Adik-adik dengerin kakak cerita ya. Oke? Duduk yang manis, kakak mulai bercerita. Suatu hari, ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya lagi jalan-jalan di suatu daerah, banyak orang yang datang bertemu dengan Tuhan Yesus. Mereka ada yang minta untuk disembuhkan dari sakit, ada juga yang mau mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Coba dilihat adik-adik, banyak ya yang mau ketemu dengan Tuhan Yesus. Kakak-kakak yang sudah bisa berhitung, abang-abang yang sudah bisa berhitung, coba dihitung ada berapa orang yang mau bertemu dengan Tuhan Yesus? 1, 2, 3. Wah, banyak ya yang mau ketemu dengan Tuhan Yesus. Tidak bisa kita hitung semuanya, saking banyaknya ya. Lalu, tiba-tiba datanglah orang banyak lagi. Mereka datang membawa anak-anak.
Kemudian, tiba-tiba murid-murid Tuhan Yesus menghentikan mereka. Murid-murid Tuhan Yesus bilang begini sama mereka. Tunggu, stop, berhenti. Kalian mau bawa anak-anak ini kemana? Lalu orang banyak itu berhenti dan berkata kepada murid-murid, kami mau membawa anak-anak kami ini bertemu dengan Tuhan Yesus. Mereka ingin sekali ketemu sama Tuhan Yesus. Boleh kan? Lalu murid-muridnya berkata lagi, oh, tidak bisa. Mereka tidak boleh bertemu dengan Tuhan Yesus. Sudah banyak yang bertemu dengan Tuhan Yesus. Coba, lihat. Banyak kan? Kalau anak-anak ini mau ketemu Tuhan Yesus, nanti Tuhan Yesus kerepotan. Orang banyak itu menjadi heran. Anak-anak mulai tampak sedih. Ketika Tuhan Yesus mendengar dan melihat kejadian itu, Tuhan Yesus datang dan marah kepada murid-murid. Ada apa ini? Sini, kalian mau bertemu dengan aku kan? Mari ke sini anak-anakku, mendekat padaku. Ayo, mari ke sini. Dan Tuhan Yesus bilang begini ke murid-muridnya. Murid-muridku, kalian tidak boleh seperti itu. Jangan menghalangi anak-anak ini kalau mereka mau datang padaku. Lihat, mereka bahagia sekali ingin bertemu dengan aku. Mereka bahagia menyambut aku. Anak-anak ini sudah mengenal aku Tuhan mereka. Mereka tahu bahwa aku adalah penolong mereka. Dan mereka tahu, tanpa Tuhan Yesus, mereka tidak bisa apa-apa. Nah, sikap seperti itulah yang aku suka dari anak-anak ini. Karena itu, aku akan memberkati anak-anak ini, supaya kemanapun anak-anak pergi, aku selalu menyertai mereka. Setelah Tuhan Yesus berkata seperti itu, Tuhan Yesus lalu memeluk anak-anak itu satu persatu. Tuhan Yesus sungguh sangat mengasihi anak-anak. Tuhan Yesus memberkati anak-anak, sehingga kemanapun anak-anak pergi, Tuhan Yesus selalu menyertai mereka. Coba lihat adik-adik, tidak ada satupun dari mereka yang cemberut atau bersedih hati. Kenapa ya? Iya, benar. Karena anak-anak itu senang sekali, bahagia sekali karena Tuhan Yesus memberkati mereka. Dan Tuhan Yesus akan selalu menyertai mereka sampai kapanpun. Tuhan Yesus memberkati dan mengasihi anak-anak. Nah, sudah dengarkan ya cerita dari kakak? Ceritanya tentang Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Nah, lihat kan bagaimana anak-anak senang, bahagia untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Kalau adik-adik bagaimana? Senang gak ketemu dengan Tuhan Yesus? Apa? Senang gak? Kalau senang, mana muka bahagianya? Mana? Kalau muka bahagianya itu kan karena kita mau ketemu Tuhan Yesus, kita senang. Ayo, kakak mau lihat muka bahagianya adik-adik? Bagus, pada muka bahagia, pada muka senang ketemu dengan Tuhan Yesus. Dan tadi kita juga sudah mendengarkan cerita bahwa Tuhan Yesus memberkati mereka. Artinya, Tuhan Yesus menyertai anak-anak kemanapun anak-anak itu pergi. Bahwa dimanapun kita berada, Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Tuhan Yesus selalu menjaga kita.
Jadi adik-adik tidak perlu takut kemanapun adik-adik pergi, apapun yang terjadi, bahwa Tuhan Yesus selalu memberkati adik-adik. Tuhan Yesus sangat mengasihi adik-adik. Ya, jadi adik-adik semuanya jangan pernah takut karena Tuhan Yesus selalu memberkati adik-adik. Oke, sekarang kita mau tutup dengan doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Ikuti Kak Melisa berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih karena Tuhan Yesus memberkati kami. Tuhan, ajari kami untuk selalu melakukan yang baik untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita sudah tahu ya adik-adik, kalau Tuhan Yesus itu sangat sayang sama kakak, sangat sayang sama Bang Zul, sayang sama Kak Ulina, sayang sama semua adik-adik. Tuhan memberkati kita apapun kondisi kita. Untuk lebih mengingat lagi berkat Tuhan kepada kita, kita mau menghafal ayat hafalan, tapi hari ini berbeda. Ada gerakannya ya, nanti Kak Sri akan membantu kita untuk menghafal ayat hafalan dengan gerakan. Mohon dibantu ya Kak Sri, silakan. Ayo, hafalan hari ini, ayo siap semua, pada berdiri semua. Ayat hafalan hari ini kita ambil dari Matius 18 ayat 4. Sedangkan barang siapa merendahkan diri seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Matius 18 ayat 4. Sedangkan barang siapa merendahkan diri seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Seperti itu ayat hafalannya. Coba nanti dipelajari di rumah, terus abis itu divideokan langsung dikirimkan ke sini ya? Iya, nanti ayat hafalannya dihafal bersama gerakannya. Setelah itu divideokan, dikirim ke grup kelas masing-masing atau ke gurunya. Boleh ya adik-adik, gampang ya kalau ada gerakan, lebih gampang ya Kak ya menghafal ayat hafalannya. Oke, semuanya sudah hafal, hebat nih adik-adik, udah bisa menghafal ayat hafalannya. Untuk merespon firman Tuhan, kita mau bernyanyi lagu Yesus Sayang Padaku. Kita
mengumpulkan persembahan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita persiapkan dulu persembahan kita. Ayo kita persiapkan dulu. Setelah itu kita akan menyanyikan lagu Aku Diberkati. Mari tepuk tangan semuanya. Dan kita nyanyikan. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Baik, kita sudah berikan persembahannya. Kita mau berdoa untuk persembahan kita dan berdoa syafaat. Kita ambil sikap berdoa. Duduk yang manis, duduk yang rapi, lipat tangan, tundukkan kepala, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengumpulkan sebagian dari persembahan kami. Tuhan yang memberkati persembahan ini supaya bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Bapa. Untuk doa syafaat kami mau berdoa, kami mau mengucap syukur ya Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kami kesempatan, memberikan kami kemampuan, kami sudah berhasil melakukan sekolah kami walaupun dilakukan dari rumah secara online. Kami sudah menerima rapot kami sungguh bersyukur ya Bapa untuk apapun hasilnya. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk kesehatan kami, Tuhan yang selalu memberkati kami, memberikan kami tubuh yang sehat. Tuhan juga yang selalu memberkati orang tua kami, Tuhan yang memberkati pekerjaan mereka, Tuhan yang memberikan berkat yang melimpah walaupun dalam kondisi COVID seperti ini, orang tua kami tetap bisa bekerja dengan baik dan tetap sehat. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, bahkan untuk seluruh dunia ya Tuhan. Tuhan yang tahu kondisi saat ini di mana sedang ada COVID-19. Tuhan yang memberkati semua yang terlibat dalam penanganan COVID ini. Tuhan yang memberkati kami anak-anak Tuhan, walaupun kami masih kecil, kami harus terus berada di rumah dalam kondisi seperti ini. Tuhan yang membuat kami selalu bersuka cita, kami bisa menjalani hari-hari kami dengan penuh semangat, kami bisa menjalani dengan baik. Tuhan yang memberkati juga pemerintah, Tuhan yang memberkati tenaga kesehatan yang bertugas menangani kondisi saat ini. Tuhan yang memberikan mereka hikmah dan kebijaksanaan. Tuhan yang memberkati, Tuhan bantulah kami, kasihanilah kami, semoga masa-masa COVID ini bisa segera berlalu. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kebaktian minggu depan, walaupun kami masih harus kebaktian secara online, tidak mengurangi sukacita kami ya Tuhan. Tuhan yang memberkati supaya kami tetap bisa bersukacita, kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan, kami bisa mendengarkan cerita firman Tuhan walaupun dari rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kita tutup doa kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian minggu kita sudah selesai. Jangan lupa ya adik-adik, ayat hafalannya dihafal bersama gerakannya, lalu dikirim ke hafalan sekolah minggu. Walaupun tetap harus di rumah, tetap harus sukacita ya Pak. Tetap harus semangat. Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati. dan